Shalom, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersuka cita boleh kembali menjumpai Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekalipun melalui Zoom ataupun melalui YouTube ataupun melalui media sosial. Tapi saya bersuka cita ketika Bapak Ibu sudah beribadah luar biasa 10 malam tak henti ya. 10 malam yang konsisten di gereja. Biarlah melalui hari Pentakosta ini kita semua tetap semangat. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya menghimbau kita untuk berdoa. Saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, kami menerima kuasa api Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami meneduhkan hati kami untuk mendengarkan firman Allah. Berbicaralah, bersabdalah, berkata-katalah kepada kami. Tuhan, kami percaya dan kami merindukan api Pentakosta itu selalu menyala-nyala di hati kami. Bukan hanya 10 malam saja, tapi setiap malam, setiap hari senantiasa menyala-nyala di hati kami. Tuhan, hamba percaya, hamba yakin semua kita, semua kami, semua yang hadir di sini pasti menerima sesuatu yang terbaik. Berbicaralah, bersabdalah. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sepanjang 10 malam, baik itu worship leader, baik itu firman Allah, penatua-penatua yang sudah menyiapkan firman Allah. Hamba percaya apa yang mereka tabur, mereka akan tuai. Hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir Tuhan, baik pun yang tidak hadir. Tuhan, hamba berdoa, biarlah kami semua menerima api Pentakosta, api Roh Kudus. Bukan hanya 120 murid di loteng, bukan hanya murid-muridmu saja, tapi setiap kami yang percaya. Tuhan, kami percaya, kami rindu mengasihi-Mu lagi, kami rindu mengenal-Mu lagi. Tuhan, hamba berdoa, urapi setiap kami dengan api Pentakosta, urapi kami dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap, kami siap, kami siap. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang percaya katakan amin, amin. Puji Tuhan, saya mendengar kabar bahwa 10 malam firman Tuhan disampaikan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang spektakuler, yang dahsyat. Saya juga melihat dari video dari Tulang Panggabean yang di broadcast di Facebook, di grup kita, dan saya bersyukur dan saya melihat langsung bahwa ada peningkatan yang signifikan kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, khususnya para penatua, worship leader yang melayani dengan hati. Dan saya berdoa seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani tetap semangat melayani, tetap berapi-api. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hari ini hari Pentakosta, hari ini hari luar biasa. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana kita percaya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mencurahkan Roh Kudus kepada kita semua. Bukan kepada murid saja, tapi kepada orang percaya. Hari ini topiknya adalah MPR. MPR bukan berarti mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, tapi MPR di sini adalah mencari perhatian Roh Kudus. Beda MPR dengan MPO. Kalau MPO itu mencari perhatian orang, ya. Tapi kalau MPR itu mencari perhatian Roh Kudus. Kalau kita sibuk cari perhatian Roh Kudus, maka kita akan lupa cari perhatian orang. Tidak ada lagi itu namanya cari muka, ya. Tidak ada lagi cari perhatian orang, karena kita sudah sibuk cari Tuhan. Kalau kita semakin kenal sama Tuhan, maka kita semakin sayang. Tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal semakin sayang. Ada amin? Ada amin? Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita akan bahas bagaimana mencari perhatian Roh Kudus. Semakin kenal Roh Kudus, semakin sayang. Roh Kudus adalah pribadi yang paling misterius di antara Trinitas. Kita tahu ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kita bisa menceritakan Bapa surgawi karena kita memiliki ayah atau Bapa duniawi. Kita tahu secara fisik. Nah, kita bisa menceritakan Tuhan Yesus Kristus karena Dia pernah hadir sebagai manusia, dan Alkitab mencatat dan menceritakannya.
Tapi ada kendala, ada masalah saat kita menceritakan siapa itu Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak suka membicarakan diri sendiri. Roh Kudus suka membicarakan, meninggikan dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar banyak hal mengenai sifat karakter Roh Kudus, ya. Doa saya ketika Bapak Ibu mengenal Roh Kudus, maka kita semakin sayang, maka kita semakin mencari perhatian Roh Kudus. Doa saya ketika kita mencari perhatian Roh Kudus, maka Roh Kudus selalu tetap, ya, selalu tetap ada di hati kita. Saya mencatat di sini ada beberapa pribadi-pribadi, bahkan simbol kuasa Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu seperti atmosfer, ya, seperti atmosfer, seperti udara, ya. Kita baca Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2, ya. Alkitab berkata, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Alkitab mencatat ternyata sejak pembentukan bumi, pembentukan alam semesta, Roh Kudus sudah ada melayang-layang. Roh Kudus seperti atmosfer di atas permukaan air. Bumi seperti diselubungi atmosfer Roh Kudus. Atmosfer ini mempertahankan dan menopang kehidupan manusia. Roh Kudus juga bertahan seakan menunggu sesuatu, yaitu Bapa mengucapkan sesuatu, maka yang diucapkan Bapa itu terjadi. Kalau kita berdoa, maka yang pertama dengar itu adalah atmosfer. Kita belajar atmosfer itu seperti di Alkitab sudah ada di atas bumi, sudah ada melayang-layang di udara. Sebelum Bapa mendengarkan doa kita, ternyata Roh Kudus dulu sudah dengar, baru dia bawa ke Bapa. Simbol pertama, Roh Kudus seperti atmosfer. Simbol kedua, Roh Kudus seperti minyak, ya. Alkitab berkata dalam Mazmur, seperti minyak yang di kepala Harun, ya. Dalam Mazmur 133 ayat 2, kita baca sama-sama. Mazmur 133 ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Nah, di Alkitab minyak adalah bahan bakar lampu. Kalau di kegelapan kita tidak bisa melihat, maka Roh Kudus adalah roh kebenaran, roh hikmat dan roh pengertian. Artinya, kalau kita mengenal Roh Kudus, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka Alkitab mengajarkan Roh Kudus itu minyak urapan yang membuat kita mengerti, memahami segala sesuatu. Kalau kita penuh Roh Kudus, berarti kita punya roh pengertian, roh hikmat, roh kebenaran, roh menerangi segala kebingungan, sehingga kita mengerti. Tidak ada namanya bingung lagi, tidak ada yang namanya linglung. Karena apa? Roh Kudus itu seperti minyak yang menerangi pikiran kita. Kemudian yang ketiga, simbol Roh Kudus itu adalah Roh Kudus seperti pakaian. Alkitab mencatat hampir 100 kali berkata Roh Kudus turun ke atas, ya. Alkitab mencatat Roh Kudus turun ke atas. Saat Roh Kudus turun atas kita, gambarannya seolah-olah Tuhan mengenakan pakaian kepada kita. Saat kita mengenakan pakaian, tanda kutip, Roh Kudus, kita akan memiliki kuasa dan otoritas. Sehingga saya percaya ketika Bapak Ibu berdoa meminta Roh Kudus, maka Roh Kudus penuh dan tinggal tetap di kita. Kalau kita menyadari kalau kita penuh Roh Kudus, berarti kita sedang memakai jubah pujian, jubah otoritas, jubah kuasa. Nah, saya kasih ilustrasi. Pernah berkali-kali saya menceritakan mengenai jubah otoritas. Kita percaya pemerintah Indonesia memberikan otoritas kepada polisi menggunakan pakaian seragam, ya, coklat-coklat itu. Polisi mampu menghentikan truk besar, tronton besar. Kenapa? Memakai jubah polisi, memakai pakaian polisi,
memakai seragam sebagai otoritasnya. Coba kalau polisi itu pakai kaos, sekalipun dia benar-benar polisi, benar-benar bintang 5 jenderal, tapi kalau dia pakai kaos, celana pendek, maka truk-truk besar atau mobil apapun tidak akan tunduk kepada dia. Karena apa? Tidak pakai pakaian seragam. Nah, kalau kita mengerti ini, kalau kita penuh Roh Kudus, berarti kita sedang memakai pakaian seragam otoritas dari Allah. Sehingga ketika kita mengatakan kepada setan, "Hei setan, jangan ganggu keluargaku," maka setan itu akan tunduk kepada orang yang punya Roh Kudus. Ya, karena kita punya otoritas pakaian. Kalau kita berkata kepada setan, "Hei setan, pergi engkau dari usahaku," maka setan akan melihat seragam pakaian otoritas. Maka setan itu akan tunduk kepada Roh Kudus karena kita pakai pakaian otoritas itu. Nah, kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Nah, saya terjemahkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau pakaian Roh Kudus itu, ya, seperti pakaian kita pakai, kita gunakan, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mari kita menyadari ternyata hari Pentakosta, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita semua menerima kuasa Roh Kudus. Kita semua menerima Roh Kudus. Pentakosta artinya hari yang ke-50. Ya, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, kita menerima kuasa. Itu terjadi ribuan tahun lalu. Nah, hari ini kita diingatkan kembali, diriman bahwa penatua, bukan penatua saja, sekali lagi, bukan hanya pengerja saja, tapi seluruh orang percaya punya otoritas Roh Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu sedang punya pergumulan, bukan pendeta kita cari, tapi apa? Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Roh Kudus yang ada di hati kita. Kalau kita yakin ini, maka percayalah kita penuh kuasa. Yang keempat tentang simbol Roh Kudus, yang keempat adalah Roh Kudus seperti angin. Roh Kudus seperti angin. Kata-kata dalam Yunani Roh Kudus artinya adalah pneuma, artinya adalah nafas. Nafas, ya. Nafas ini adalah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu tidak kemana-mana. Roh Kudus itu ada di jantung saudara. Roh Kudus itu ada di paru-paru saudara. Roh Kudus itu adalah nafas saudara. Ya, tidak ada yang tidak tahu. Semua tahu tentang hal ini. Tuhan tahu saudara. Karena apa? Kemana Bapak Ibu pergi, saudara membawa Roh Kudus. Nah, Roh Kudus dalam bahasa Ibrani ruah, artinya angin. Di mana angin berada, di situ ada Roh Kudus. Angin itu adalah nafas. Sebagai nafas, Roh Kudus memberi kita kehidupan. Angin yang sangat kuat. Angin itulah yang membuat gerak kapal-kapal. Kalau kapal itu bisa bergerak harus melalui angin. Zaman dulu belum ada angin, zaman dulu belum ada mesin. Kapal bisa bergerak karena ada angin. Saudara bisa bergerak, saudara bisa progresif, saudara bisa maju karena angin, karena Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Ada amin? Penuhlah dengan Roh Kudus. Ya. Yang kelima, Roh Kudus seperti api. Seperti api yang menghanguskan, api yang membaptis kita. Api ini bisa memasak mateng. Api ini juga bicara proses. Kenapa kita diizinkan masuk ke dalam persoalan-persoalan? Itu sebenarnya diproses untuk mateng, untuk terima berkat. Bersyukurlah kepada orang-orang yang membuli Bapak Ibu
agar kita mateng, agar kita sempurna. Bersyukurlah orang yang pernah membohongimu, karena melalui kebohongan itu kita sekarang menjadi pintar. Kalau nggak dibohongin tetap bodoh, tetap oon. Api itu proses, ya. Saya diproses, penatua diproses untuk lebih matang, untuk lebih sempurna. Alkitab mencatat dalam Matius 3:11. Ya, Matius 3:11b. Ya, Bapak Ibu boleh buka Matius 3:11b. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kita dimampukan karena api Roh Kudus. Kita ingat Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke api, tapi api itu tidak menyentuh mereka. Bahkan api itu bisa membakar habis tali pengikat mereka. Api bisa membakar segala belenggu dan kecanduan kita. Api Roh Kudus bisa membakar habis segala keterikatan kita. Pak Pendeta, aku masih merokok Pak Pendeta. Penuh Roh Kudus agar kecanduan rokok itu bisa dibakar oleh Roh Kudus. Ada seorang tanya, Pak Pendeta, tidak ada di Alkitab bahwa dilarang merokok. Ya, saya katakan memang tidak ada. Tapi lihat, di pom bensin ada itu. Di pom bensin dilarang merokok. Di pom bensin saja dilarang merokok. Apalagi di surga dilarang merokok. Kalau namamu tertera di KTP, puji Tuhan. Tapi kalau bayangkan kalau namamu tidak tertera di surga, berarti tidak masuk surga. Pom bensin saja tunduk sama peraturan. Orang saja tunduk sama peraturan. Apalagi orang percaya. Doa saya melalui api Roh Kudus. Maka api Roh Kudus membakar kecanduan rokok, kecanduan ngomel, kecanduan narkoba, kecanduan berkelahi, ya, kecanduan bohong. Itu dibakar oleh Roh Kudus. Ada amin? Yang keenam, api Roh Kudus, simbol seperti burung merpati. Ya, burung merpati. Di seluruh dunia kita yakin burung merpati adalah simbol perdamaian. Sama seperti Roh Kudus, penuh kasih, lemah lembut dan penuh damai sejahtera. Artinya kalau Bapak Ibu percaya penuh Roh Kudus, artinya saudara akan berubah menjadi penuh kasih, penuh lemah lembut, penuh damai sejahtera. Berarti ucapannya sama keluarga pun berbeda. Ucapan sama anak-anaknya pun berbeda. Penuh damai, penuh sukacita, penuh kelemah lembutan. Amin. Nggak usah gas-gas lah, nggak usah gas-gas istri, gas-gas suami. Kenapa? Merpati itu katanya nggak punya hati. Nggak punya hati apa? Hati cemburu, hati marah, hati tersinggung. Merpati itu lembut Pak. Udahlah, mari kita lembut saja. Nggak usah lagi banyak komentar. Kalau kita dihina, diam aja lah. Kalau kita dibully, diam aja lah. Nggak usah jadi hakim. Kalau kita dimaki orang, diam aja. Karena apa? Nggak punya hati. Karena hatinya seperti merpati. Itu penuh Roh Kudus. Capek kita kelahi terus. Capek kita komplain. Udahlah, orang yang percaya itu seperti burung merpati. Seperti damai sejahtera di bumi, damai sejahtera di surga. Tuhan mau seluruh jemaat gereja ini damai-damai saja. Unang haira hurea naasi. Berkelahi. Udahlah, kita damai-damai saja. Ya mak ya, mamaku ini baik kali. Terus dia damai terus. Dihina orang dia damai terus. Dimaki orang damai terus. Udahlah, damai-damai aja kita, biar masuk surga kita semuanya. Amin. Matius 3 ayat 16.
Matius 3:16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Ya, Matius 3:16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ia melihat Roh Allah, berarti Roh Kudus itu turun masuk memenuhi atasnya. Ketika Bapak Ibu 10 malam berdoa dan penuh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu turun ke hatimu. Berarti ketika kita penuh Roh Kudus, kita damai. Mari tulang, damai tulang. Gak usah pakai zaman-zaman dulu. Gak laku lagi zaman-zaman marah-marah. Gak laku lagi zaman-zaman kritik. Gak zaman lagi zaman-zaman protes. Ya, jangan kayak orang Protestan. Udahlah, kita ini Pentakosta. Kita ini api Roh Kudus, api yang menyala-nyala. Stop protes, ikut proses. Terima Pentakosta. Amen. NPR, mencari perhatian Roh Kudus. Jangan MPG, jangan mencari perhatian gembala. Stop. Jangan mencari perhatian manusia. MPM. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi berbahagialah orang yang memperhatikan Roh Kudus. Ya, mencari perhatian Roh Kudus, mencari perhatian Pentakosta. Amin. Sesudah dibaptis, sesudah penuh Roh Kudus, sesudah 10 ketuangan Roh Kudus. Nah, kan? Maka jemaat gereja kita menjadi penuh dengan Roh Kudus, seperti burung merpati turun ke atas kita. Amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Coba lihat kiri, lihat kanan, katakan kamu penuh Roh Kudus. Nah, ya, 1, 2, 3. Kamu penuh Roh Kudus. Sekali lagi, kamu penuh Roh Kudus. Amin. Jangan lagi protes-protes. Stop protes, ikut proses, terima Pentakosta. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Pentakosta. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya. Roh Kudus seperti burung merpati. Yang ketujuh, Roh Kudus seperti air. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, kita buka sebentar Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Nah, Alkitab mencatat Roh Kudus itu seperti air yang mengalir ke hati kita. Roh Kudus menyegarkan kita saat jiwa kita kering atau kehilangan sesuatu dalam hidup kita. Yesus menjanjikan bahwa saat kita meminum air hidup, maka dari hati kita yang terdalam akan muncul aliran air kehidupan. Artinya bendungan dari rasa sakit,
bendungan dari kepahitan, kebencian akan dihancurkan, ya, akan dihancurkan. Apapun yang membuat kita terpenjara dalam batin kita, Roh Kudus akan meledakkannya sehingga terbuka dan memancar keluar untuk memberkati kita. Mari kita minum Roh Kudus, dan Roh Kudus akan membawa kesembuhan bagi jiwa kita, our soul. Kalau kita penuh, kalau kita meminum air kehidupan, maka kita akan menerima kesembuhan. Barang siapa haus, baiklah ia datang penuh kepadaku dan minum Roh Allah. Makanya kalau kita penuh Roh Kudus, mesti buka mulut, ya, buka mulut dan berdoa. Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Jangan tutup mulutmu. Kalau tutup mulut nggak bisa minum. Harus mulutnya terbuka. Tuhan, oh haleluya, haleluya, haleluya. Penuh, minta, terima. Baru penuh, baru meminum air kehidupan. Roh Kudus akan masuk melalui mulut kita, melalui lidah kita. Baru kita penuh Roh Kudus. Minum Roh Allah untuk kesembuhan. Minum api Pentakosta untuk kesegaran jiwa kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian 7 simbol Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus seperti atmosfer. Yang kedua, Roh Kudus seperti minyak. Yang ketiga, Roh Kudus seperti pakaian. Yang keempat, Roh Kudus seperti angin. Yang kelima, Roh Kudus seperti api. Yang keenam, Roh Kudus seperti burung merpati. Yang ketujuh, Roh Kudus seperti air. Nah, apa dampak, apa perubahan signifikan saat kita penuh Roh Kudus? Saya mencatat di sini ada 3 kuasa perubahan ketika kita penuh api Pentakosta. Ketika kita diurapi, dijamah, maka ada 3 kuasa yang kita terima. Yang pertama, terjadi perubahan dalam persekutuan. Kalau sebelum Anda penuh Roh Kudus, maka persekutuanmu dengan Tuhan seperti suam-suam buku. Tidak semangat, kalau mau doa dingin, kalau mau doa malas, kalau mau doa tar dulu, tunda-tunda. Tapi kalau orang penuh Roh Kudus, dia berapi-api, menyala-nyala, berkobar-kobar, tetap semangat, berapi-api, berkobar-kobar, menyala-nyala, tidak mau tunda, dia memulai menyala-nyala. Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, tapi saya baca saja singkat di sini. Intinya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ini, yang pertama adalah gereja mula-mula ketika penuh Roh Kudus, perubahan dalam hal persekutuan. Ketika belum terjadi ketuhanan Roh Kudus, gereja pada zaman itu tidak mengalami persekutuan. Persekutuan yang kala itu adalah persekutuan yang suam-sambuku, tidak secara radikal. Tapi ketika penuh Roh Kudus, Roh Allah tercurah, ada perubahan persekutuan dengan Tuhan. Gereja yang mula-mula hidup di dalam persekutuan. Persekutuan yang pertama adalah persekutuan hubungan pribadi dengan Tuhan yang dipulihkan. Persekutuan pribadi dengan Tuhan yang direstorasi. Hatimu bergejolak, hatimu menyala-nyala, hatimu berkobar-kobar, mencari Tuhan, mencari perhatian Roh Allah, mencari perhatian Pentakosta, mencari perhatian Yesus, mencari perhatian Tuhan. Itu persekutuan pribadi kita. Menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin. Sama-sama, 1, 2, 3. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi kalau dalam pujian penyembahan, rohnya menyala-nyala. Amin. Main musik, rohnya menyala-nyala. Jadi penyambut tamu, rohnya menyala-nyala. Jadi multimedia, rohnya menyala-nyala. Ketika ibadah Genbi,
rohnya menyala-nyala. Ketika melayani sekolah minggu, rohnya menyala-nyala. Ketika rayon, rohnya menyala-nyala. Ada perubahan signifikan. Api Pentakosta di hati menyala-nyala. Perubahan yang kedua bukan hanya perubahan persekutuan dengan Tuhan, tapi perubahan karakter hidup. Ya, perubahan karakter hidup. Ada tokoh-tokoh yang namanya Saulus. Dulu sebelum Paulus namanya Saulus. Saulus ini suka menganiaya jemaat, suka mengejar, menghakimi jemaat, penganiaya jemaat. Ya, pada zaman itu di Filipi ia menganiaya jemaat, tapi ketika Saulus dijumpai Roh Kudus, ada perubahan karakter. Hari ketiga dia mengalami perubahan signifikan. Paulus berkata, dulu ia adalah penganiaya jemaat, tetapi sekarang Paulus telah ditangkap oleh Allah, dan adapun hidupnya ini bukan lagi ia lagi hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamnya. Paulus karakternya dipulihkan, hidupnya diubahkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Saya juga berdoa seluruh penatua hari ini boleh berkata seperti ini. Dulu Saulus, sekarang Paulus. Diubahkan karakternya. Ketika Roh Kudus telah memenuhi dia, Roh Allah memancar atas pribadi Paulus. Tadinya ia berkobar-kobar untuk membunuh umat Tuhan, tapi di tengah perjalanan Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan dia, dan akhirnya ia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Orang yang percaya Roh Kudus akan mengasihi keluarganya, akan mengasihi istrinya, akan mengasihi anak-anaknya. Mari hari ini kasihilah istrimu, kasihilah anak-anakmu, kasihilah suamimu, kasihilah pemimpinmu, kasihilah gembalamu, kasihilah hamba-hamba Tuhan, kasihilah para pengerja. Ada amin? Perubahan karakter, perubahan signifikan, perubahan hati. Hatimu jadi sayang seorang lain, hatimu sayang keluarga lain karena Roh Kudus. Yang terakhir, perubahan kualitas pelayanan dan pekerjaan. Orang yang penuh Roh Kudus akan mengalami perubahan kualitas. Kualitas dalam melayani, dia mau belajar berikan terbaik. He give the best to the Lord. Kalau dulu dia main gitar biasa, tapi kalau dia penuh Roh Kudus, maka dia akan latihan agar gitarnya lebih bagus. Kalau dulu worship leader dia fales-fales, dia latihan sungguh-sungguh. Dia melayani sungguh-sungguh, dia berikan terbaik sehingga worship leader yang terbaik. Kalau dulu pengkhotbah itu asal-asalan, last minute dia khotbah, dia mempersiapkan satu malam sebelumnya. Tapi kalau penuh Roh Kudus, dia akan siapkan 1 minggu, bahkan setiap hari dia siapkan untuk berikan terbaik. Petrus sebelum penuh Roh Kudus, ia bagian dari murid Kristus, di mana kalau ada sesuatu ia terlebih dahulu maju, merasa sok hebat, panggaron. Dulu Petrus sebelum penuh Roh Kudus suka mengkritik panggaron. Tahu panggaron? Sok-sokan. Tapi ketika penuh Roh Kudus, Petrus selalu berjalan menurut pola cara Tuhan, pola pikir Tuhan sebagai hamba Tuhan. Ya, ketika Petrus penuh Roh Kudus, terjadi ada perubahan yang sangat luar biasa. Ketika Petrus di Alkitab mencatat masuk ke bait Allah, bait suci, ada seorang laki-laki lumpuh minta-minta yang mengharapkan sedekah atau satu atau uang dari mereka. Tapi apa yang diminta oleh pengemis itu, dia berikan Roh Kudus lewat Petrus. Dia bukan hanya diberikan sedekah, tapi diberikan kesembuhan demi nama Tuhan Yesus. Ini terjadi karena Roh Tuhan ada pada Petrus. Nah, ada peningkatan pekerjaan. Doa saya, pekerjaan hamba-hamba Tuhan, baik itu pengusaha, ada peningkatan usaha, peningkatan profit, peningkatan rezeki. Dia mungkin memelihara peliharaan, ada peningkatan. Dulu 2 ekor jadi 4 ekor, jadi 8 ekor, terus meningkat. Karena Roh Kudus menjamah bisnismu, Roh Kudus menjamah kerjamu, Roh Kudus menjamah tanaman kita.
Sawitmu akan meningkat, akan berbuah, menghindari para pencuri, menghindari para virus-virus ataupun hama-hama. Ya, karena Roh Kudus juga menjamah pekerjaan kita. Roh Kudus meningkatkan kita, bahkan mempromosi kita. Hari ini saya akan akhiri khotbah kita dengan satu ayat, bahwa Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya tanpa batas akan mengubah saudara. Mari kita buka Yesaya 45. Yesaya 45 ayat 1 sampai 3. Yesaya 45 1 sampai 3. Di sini ada kata kores. Saya berdoa kata kores ini ubah kata namamu, sehingga engkau boleh menerima apa yang kau baca menjadi terjadi. Yesaya 45 ayat 1 sampai 3. Saya baca untuk saudara. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang-orang yang kuurapi, yaitu dari Roh Kudus, kepada Kores, ya, Koresnya ganti dengan namamu, dengan Fernando. Kepada Fernando yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ayat 2. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu gerbang, pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang Mesir. Ayat 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, memanggil engkau dengan namamu. Kita baca sekali lagi, tapi ganti Kores dengan nama kita, ya. Kores dengan Fernando, mungkin Kores dengan namamu, ya, nama pribadi, ya. Kita baca sekali lagi ayat 1 dan 2 dan 3 dengan suara yang jelas dan perlahan, dan terima berkat saudara. Oke, kata Kores ganti dengan Fernando, kata Kores ganti dengan namamu. Kita baca 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Fernando yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ayat 2. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan batang palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Doa saya ketika Anda menerima hari Pentakosta, doa saya ketika Anda menerima Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya Bapak Ibu tahu bahwa Tuhanlah yang melakukan itu. Bagian Bapak, bagi Ibu, bagi kita semua, bagi saya yang percaya, kata amin. 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 Di akhir kesaksian, di akhir firman Tuhan ini saya mau bersaksi. Sebelum saya penuh Roh Kudus, sebelum saya penuh dengan Roh Allah, saya mengalami ketakutan. Saya penakut, khususnya mengenai masa depan. Saya lihat orang tua saya, orang tua sangat sederhana, ya, tidak punya apa-apa. Rumahnya busuk, ya. Saya masih SD, SMP kala itu. Rumah orang tua saya, ya, banyak rayapnya, dan saya takut masa depan saya terganggu. Ketika saya remaja, saya sudah punya cita-cita tinggi, sudah punya rencana besar, tapi saya lihat keadaan darong hepeng. Karena orang bilang hepeng udah mengatur negara, hepeng udah mengatur hi portibion. Tapi lihat, saya takut. Sebelum penuh Roh Kudus, saya cemas, bahkan saya pemalu, bahkan saya ucapannya terbata-bata, minder. Tapi ketika saya penuh Roh Kudus, setelah saya tamat SMA. Saya baptis selam itu kelas 3 SMA. Tapi setelah saya penuh Roh Kudus, memang di daerah Jawa. Ketika hari Pentakosta juga, saya penuh Roh Kudus.
setelah penuh Roh Kudus, saya berani. Roh Kudus berikan keberanian. Bahkan ada keyakinan untuk masa depan. Apakah keuangan mengalami perubahan? Belum. Tetap uangnya tidak ada, tapi hati itu dijamah Tuhan. Mengalami peningkatan, mengalami keyakinan, mengalami peningkatan iman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman. Semakin saya dengar firman, semakin berani. Semakin saya dengar Roh Kudus, semakin berani. Saya mempolakan pikiran saya, memperhatikan Roh Kudus. Saya doa, saya minta penuh Roh Kudus, agar saya penuh. Setelah saya penuh Roh Kudus, saya mengalami peningkatan. Saya berani karena Roh Kudus. Hari ini saya juga berdoa. Mungkin Bapak Ibu mengalami ketakutan yang luar biasa, mengalami kecemasan. Mari, terimalah Roh Kudus. Terimalah api Pentakosta. Terimalah api kemuliaan Dia. Terimalah hati Roh Allah, dan hatimu akan diubahkan. Hatimu akan diubahkan. Ada amin? Ada amin? Saya mau berdoa. Jika Anda belum Roh Kudus, mari buka hatimu. Tunduk kepala, arahkan tanganmu ke surga. Haleluya, haleluya. Oria bakara masata karalaba. Tuhan Yesus, oh Tuhan, mari buka mulutmu. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat Tuhan di gereja ini. Tuhan, hamba berdoa, penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus. Penuhkan hati kami dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, penuh. Terima Roh Kudus, terima. Penuh. Terimalah api Roh Kudus. Terima. Oh haleluya. Haleluya. Aku berdoa, para pria penuh Roh Kudus, para wanita, ibu-ibu penuh Roh Kudus, anak-anak muda penuh Roh Kudus, anak-anak remaja penuh Roh Kudus, anak sekolah minggu penuh Roh Kudus. Terima. Oh riabata karaba shikaraba shikidiaraba. Haleluya, 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 haleluya. Penuh. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima. Penuh dengan roh kebaikan, penuh dengan roh kelemah lembutan, penuh dengan roh kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus. Yes, terima. Terus dari depan ke belakang. Terima. Oh haleluya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah terima Roh Kudus. Kami sudah terima Roh Kudus. Kami sudah terima. Katakan terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus tinggal tetap di hati kami. Roh Kudus berapi-api, menyala-nyala di hati kami. Berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam nama Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, jamah seluruh tangan-tangan yang terangkat, jamah seluruh mulut yang terbuka, jamah seluruh hati yang terbuka. Dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Allah di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah penuh Roh Kudus, kami sudah penuh Roh Allah. Terima kasih. Katakan terima kasih. Thank you Lord. Puji Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba sudah berdoa. Kami percaya kami sudah penuh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Selamat hari Pentakosta. Amin. Shalom. Puji Tuhan.